Semua, perkenalkan saya Niwayani Kapremaginaswari dari kelas D dengan NIM 230951191. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji sensitivitas antibiotika, di mana dalam video kali ini saya merangkum laporan praktikum pertama hingga terakhir. Dalam beberapa minggu terakhir, peternakan ayam mengalami peningkatan angka kematian yang signifikan. Rata-rata kematian harian telah mencapai 5%, jauh di atas tingkat normal yang awalnya 1%. Ayam yang mati menunjukkan beberapa gejala termasuk diare, kelemahan, dan nafsu makan yang buruk. Beberapa ayam juga menunjukkan tanda-tanda pernapasan yang abnormal. Kematian ayam yang tinggi kemungkinan disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana dalam uji bakteriologi pada feses ayam dapat membantu mengidentifikasi agen penyebab infeksi dan kemungkinan pemulihan antibiotik yang tepat untuk pengobatannya. Nah, adapun tujuan dari uji bakteriologi yang dilakukan, yang pertama itu untuk mengidentifikasi agen penyebab infeksi bakteri pada ayam, yang kedua membantu dalam pemilihan antibiotik yang tepat untuk pengobatan, yang ketiga menyingkirkan kemungkinan infeksi bakteri sebagai penyebab penurunan produktivitas telur atau kualitas telur yang buruk. Yang terakhir atau yang keempat, membantu pencegahan dan pengendalian penyakit pada ayam di masa depan. Pembahasan utama yang akan kita bahas yang mencakup laporan praktikum pertama hingga keempat. Yang pertama itu pembuatan media dan isolasi kuman. Yang kedua, identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Dan keempat, uji sensitivitas kuman terhadap antibiotika. Pertama, kita akan membahas tentang pembuatan media dan isolasi kuman. Untuk membuat media dan isolasi kuman, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti 3 buah plate, bonset pembakar, korek api, inkubator, autoclave, dan cotton bud, serta media yang digunakan meliputi nutrien agar, emba, dan McConkey. Adapun metode kerjanya yaitu menggunakan isolasi dengan menggunakan metode garis atau strip. Nah, adapun yang pertama pembuatan media base, di mana langkah pertamanya adalah mempersiapkan peralatan media termasuk sterilisasi dan pengaturan pH, serta kemudian media dituangkan ke dalam cawan Petri dan disiapkan untuk digunakan. Selanjutnya ada pembuatan isolasi bakteri yang ditayangkan dalam slide secara ringkas, di mana feses ayam ini dipindahkan ke dalam permukaan media padat menggunakan cotton bud secara aseptis. Kemudian diinkubasikan, dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam atau seharian. Hasil dari plate dengan media nutrien agar dan plate dengan media EMPA atau media selektif. Dan yang terakhir ada plate dengan media McConkey. Hasil pembahasannya, yang pertama nutrien agar, di mana media nutrien agar ini rentan terhadap kontaminasi yang menyebabkan kesulitannya diidentifikasi mikroorganisme yang ditargetkan. Yang kedua itu ada pada media EMBA, di mana pada media EMBA ini bakteri Escherichia coli atau bakteri yang tergolong gram negatif yang memfermentasi laktosa akan menghasilkan koloni berwarna merah tua atau ungu dengan kilauan metalik. Yang kedua, sedang pada koloni Salmonella enterica atau koloni gram negatif yang tidak memfermentasi laktosa akan berwarna pucat atau tidak berwarna pada media EMBA. Selanjutnya, media yang ketiga itu media McConkey, di mana koloni bakteri gram negatif yang memfermentasi laktosa akan berwarna merah bata dan dikelilingi endapan garam empedu, sedangkan pada koloni bakteri gram negatif yang tidak memfermentasi laktosa akan berwarna pucat atau tidak berwarna. Selanjutnya, ada uji pewarnaan gram dan uji katalase, di mana pewarnaan gram ini nantinya akan membedakan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif, sedangkan pada uji katalase digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang akan menghasilkan enzim katalase. Adapun alat dan bahan dalam uji katalase yang sudah ditampilkan pada slide. Nah, metode kerja dalam pewarnaan gram itu kita menggunakan pengecatan dengan teknik pewarnaan diferensial, sedangkan dalam uji katalase kita lakukan dengan memberikan H2O2 3% pada suatu koloni bakteri. Adapun tata kerja pewarnaan gram akan saya jelaskan secara singkat, di mana di sini yang pertama kita
menuangkan cairan pewarna kristal violet pada preparat secara merata. Kemudian kita tunggu selama 1 menit, setelah itu kita bilas dengan air steril, kemudian kita tuangkan lagi cairan iodium modar pada preparat, kemudian kita tunggu selama 1 menit, setelah itu kita bilas lagi dengan air yang steril. Yang ketiga itu kita teteskan dengan alkohol 70%, kemudian tunggu 1 menit, setelah itu kita bilas lagi dengan sedikit air steril. Yang terakhir itu kita tuangkan 1 tetes safranin pada preparat, kemudian kita tunggu selama 30 detik atau sampai 1 menit. Kemudian kita miringkan preparat, kita bilas lagi dengan air steril, kemudian keringkan dengan kertas dibolus. Setelah semua dilakukan, kita lakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Nah, adapun tata kerja pada uji katalase itu yang pertama kita lakukan sterilisasi pada jarum use dan panaskan menggunakan bunsen pembakar sampai ujung jarum berwarna merah, kemudian kita didinginkan di tengah plate. Setelah itu, kita pindahkan sampel dari media menggunakan jarum use ke objek gelas yang sudah disiapkan. Tambahkan 1-2 tetes larutan H2O2 3%. Setelah itu, kita amati lagi reaksi yang akan terjadi. Nah, ini dia hasil dari pewarnaan gram, di mana hasilnya itu menghasilkan warna merah setelah kita lihat dengan mikroskop. Nah, pewarnaan gram ini seperti tadi kita membedakan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif, di mana bakteri berwarna merah setelah diwarnai dengan safranin ini, maka bakteri tersebut tergolong bakteri gram negatif, yang ditandai dengan dinding sel gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan lapisan poliposakarida yang memungkinkan zat pewarna tercuci saat terkena alkohol atau aseton. Nah, bakteri yang diamati kemungkinan besar adalah Escherichia coli atau Salmonella typhi ya, yang ditandai dengan ciri-ciri berbentuk batang pendek dan tersusun seperti rantai. Selanjutnya ini hasil dari uji katalase, di mana uji katalase ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Enzim yang dapat memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Di mana setelah tetesan larutan H2O2 3% diteteskan pada preparat bakteri, maka bakteri tersebut diidentifikasi bahwa bakteri asam laktat yang umumnya katalasenya negatif atau tidak menghasilkan enzim katalase. Kita ke uji yang ketiga, yaitu uji biokimia dan uji gula-gula. Adapun alat dan bahan dalam uji ini sudah ditampilkan ke dalam slide. Nah, kemudian adapun metode kerjanya yang pertama, media TSIA itu dilakukan dengan penusukan needle inokulasi pada bagian tegak, kemudian digoreskan pada bagian miring. Pada media SIM itu penusukan needle inokulasi dan menambahkan reagen COVAX ke dalam media. Setelah itu, pada media MRVP itu kita mencelupkan ose inokulasi dan menambahkan methyl red ke dalam media. Yang keempat ada media SCA, di mana kita mengusapkan needle inokulasi ke dalam permukaan media. Dan yang terakhir uji gula-gula itu dengan cara mencelupkan ose inokulasi ke dalam media. Adapun tata cara yang dilakukan sudah ditampilkan dalam slide. Yang pertama itu ada tata cara media triple iron agar, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian media sulfate indole motility atau media SIM. Selanjutnya ada media methyl red phosphor atau MRVP. Kemudian ada uji gula-gula. Dan yang terakhir ada media Simon citrate agar. Yang pertama itu ada maple sugar iron agar atau TSIA, di mana pada bagian tegak itu menghasilkan hasil yang positif ditandai dengan warna kuning, kemudian pada bagian miring atau slant itu ditandai dengan hasil yang positif juga dengan berwarna kuning. Kemudian pada produksi sulfit itu ditandai dengan hasil yang negatif atau tidak memproduksi H2S. Dalam produksi gas menghasilkan hasil yang positif yang ditandai dengan terdapatnya sedikit gas atau bubble. Yang kedua itu pada media sulfate indole motility atau media SIM, di mana dalam produksi sulfit itu menghasilkan hasil yang negatif, kemudian dalam produksi indole itu menghasilkan hasil positif, di mana ditandai dengan terbentuknya cincin merah setelah ditetes di reagen COVAX. Kemudian pada motilitasnya ditandai dengan hasil positif,
yang ditandai dengan tempat tusukan terlihat seperti kabur. Selanjutnya yang ketiga pada media meter red focus cover atau MRVP, itu meter red ditandai dengan hasil yang positif, yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi merah setelah deteksi regen meter red. Kemudian yang keempat ada media Simon citrate agar atau SCA yang hasilnya negatif karena tidak terjadi perubahan warna. Dan yang terakhir pada uji gula-gula, di mana di sini kita menggunakan glukosa dan laktosa. Pada glukosa hasilnya positif yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari biru menjadi kuning serta terbentuknya gas di dalam tabung Durham. Kemudian pada laktosa itu hasilnya positif juga dengan perubahan warna dari biru menjadi kuning, kemudian terbentuknya gas di dalam tabung Durham. Dalam praktikum yang dilakukan, hasil uji biokimia dan uji gula-gula menunjukkan hasil bahwa mikroorganisme yang diuji kemungkinan besar adalah Escherichia coli. Uji yang keempat yaitu uji sensitivitas kuman terhadap antibiotika, di mana ada pun alat dan bahan yang sudah saya tampilkan dalam slide. Uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika ini ada beberapa tahapan. Adapun hasil dari uji kepekaan kuman terhadap antibiotika, di mana di sini saya menggunakan 3 buah antibiotika yaitu clindamycin, bacitracin, dan sulfamethoxazole. Nah, pada antibiotika bacitracin kami mendapatkan konsentrasi 37 mikrogram. Kemudian pada clindamycin kami mendapatkan konsentrasi 2 mikrogram. Kemudian pada sulfamethoxazole kami mendapatkan konsentrasi 25 mikrogram, di mana dalam uji antibiotika ini antibiotik tersebut termasuk resisten dan tidak direkomendasikan sebagai pengobatan utama untuk infeksi Escherichia coli. Jadi kita akan bahas kesimpulan dari semua uji yang telah kita lakukan, yaitu berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang kita amati kemungkinan besar adalah bakteri Escherichia coli, yang ditandai dengan pertama, pada pewarnaan gram, bakteri berwarna merah dan pewarnaan gram menunjukkan sifat gram negatif yang sesuai dengan Escherichia coli. Yang kedua, hasil uji katalase yang negatif atau tidak adanya gelembung gas yang menunjukkan bahwa bakteri tidak menghasilkan enzim katalase sesuai dengan Escherichia coli. Yang ketiga, pada uji SIM, MRVP, dan uji gula-gula yang menunjukkan hasil positif sesuai dengan karakteristik Escherichia coli. Selanjutnya, yang keempat, ada uji TSIA menunjukkan fermentasi glukosa dan laktosa yang umumnya dilakukan oleh Escherichia coli. Selanjutnya, yang kelima, pada uji SCA menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat yang selaras dengan sifat Escherichia coli. Nah, berdasarkan uji sensitivitas dan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika yang dilakukan dengan menggunakan sampel antibiotika bacitracin, clindamycin, dan sulfamethoxazole, di mana dari ketiga antibiotika ini menunjukkan hasil yang resisten, sehingga tidak ada di antara antibiotika tersebut yang direkomendasikan sebagai pengobatan utama untuk infeksi Escherichia coli. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.